Aku, engkau, tangan. Oke, pulang kembali, pulang. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Tuhan tolong supaya kami semua bisa tenang mengarahkan seluruh perhatian kami pada pemberitaan firman hari ini. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita untuk perayaan 169 tahun Injil masuk tanah Papua, saya mau ajak kita merenungkan kembali, merenungkan ulang satu ayat saja menurut Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan itu. Shalom. Yang anak-anak shalom. Semuanya shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu juga bikin saya pusing itu, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi saja. Jemaat. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, masuk di. Kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan, manusia beda dengan. Waktu cerita penciptaan, waktu Tuhan menciptakan ayam, dia cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman jadi. Waktu cipta kucing, cukup berfirman jadi. Waktu cipta babi, cukup berfirman jadi. Tapi waktu menciptakan manusia, seolah-olah Tuhan hitung-hitung. Kenapa? Manusia akan diberi kuasa untuk mengurus, menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung, Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Yaitu, hafal, ayam diberi satu kehidupan saja. Diberi berapa kehidupan? Berapa? Satu. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang satu. Ayam diberi berapa kehidupan? Pakai bahasa dom bilang satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3 pakai bahasa Inggris bilang 2. Sekolah mana? Manusia diberikan berapa kehidupan? Apa itu? Hafal. 1. Manusia diberi tubuh yang hidup. Diberi apa?
tubuh manusia ini hidup semua, dari ujung kaki sampai ujung, semuanya hidup. Contoh, itu hari kita punya mama-mama berat badan hanya 27, sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita itu hari kita pakai celana nomor 27 karena perut kita rata saja. Sekarang perut seperti ada lapis 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Karena apa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu nona-nona baru cabut alis mata supaya jangan tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh kok tidak? Kenapa dia tumbuh coba? Ada tubuh kita. Pendeta Yandi baru cukur kumis kemarin, sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Kalau hanya itu, saudara-saudara, manusia belum beda dengan ayam. Karena ayam juga Kedua, ini tidak ada di ayam. Ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa yang hidup? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Akal dan perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membuat karakter manusia itu bagus sekali. Jemaat, ini jemaat sudah mati semua. Jemaat, ayam ada otak kok tidak? Ada. Dia punya nama otak? Otak ayam. Ayam ada otak kok tidak? Dia punya nama otak? Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk. Yang ada hanya sekolah untuk. Jadi kalau anak-anak pemalas bersekolah, dia pun nama anak sekolah. Ayam ada otak tapi tidak pakai. Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama, tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Jemaat, pernah cemburu? Karena kita bukan. Tapi yang bilang ini. Iya, sudah dua. Pertama tadi apa yang hidup? Ayam lagi ini anak. Yang pertama apa yang hidup? Itu yang hidup. Yang kedua apa yang hidup? Jiwa yang hidup. Yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Sekarang saudara lihat, punya tubuh yang hidup, punya roh yang hidup, punya jiwa yang hidup. Cukup di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, sempurna dan mulia diberikan kepada manusia. Luar biasa kan? Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang bagus begini, Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Manusia juga. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak tergantung siapa? Karena dunia diberikan kepada manusia, dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat, dengar baik-baik. Tambah satu kalimat. Setelah otoritas itu dikasih pada manusia, tambah ini kalimat, dengar. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Jemaat, pertanyaannya jadi gampang sekarang. Tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Coba kamu diam. Orang tua,
Setan takut kita atau kita takut setan? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana, kita yang takut setan atau setan takut kita? Takut. Yakin setan takut kita? Awas dia dengar. Jemaah, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan, kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Karena otot. Saudara lihat kenapa Injil kemudian menjadi penting. Karena manusia telah mengalami kerusakan otoritas Allah. Otoritas yang baik tadi, tubuh jiwa roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna, sudah menjadi rusak, bukan rumah. Sudah menjadi jemaat. Hakikat Tuhan Allah menjadi rusak pada manusia karena apa? Karena apa? DOSA dibaca. Hei jemaat, pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Usaha manusia melangkah melewati batas, dia punya nama apa? Nama apa? Dosa. Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya, ini tanaman boleh kau makan, yang ini tidak boleh. Waktu dia mau langkah melewati batas, dia punya nama apa? Jemaat, ada beberapa orang yang tukang minum sopi. Sopi itu di sini apa sopi? Sopi itu apa? Apa? Anak-anak mabuk. Anak-anak, siapa yang pernah dibeli kasih dia pu bapak cap tikus itu? Ini rusak. Oke, jemaat, ada beberapa orang yang biasa minum sopi cap tikus itu datang tanya saya bilang begini, pendeta, yo, boleh minum sopi atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu lah. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu bilang begini, legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa, tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Bahtera itu kandas di gunung apa? Di gunung Ararat, dia turun, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang tanya bilang, Nuh, itu dia punya arti apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa hari pertama? Darah apa? Kalau engkau minum satu seloki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu tuh kalau mau 2 seloki damping mau masuk dua. Sebentar ini ada yang mau 2 seloki dong baku ajak di pinggir pagar baru. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Monyet pakai bahasa dom bilang kuda. Monyet bahasa dom bilang, kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Monyet.
itu tempat minummu di atas pohon. Karena angin jadi lebih banyak, dia pun tagoyang-tagoyang begini. Itu kalau minum miskin. Tapi Sotiga Saloki dia bilang ambil tahan, ambil tahan. Betul. Di sini ada laki-laki ke perempuan. Dia pakai baju warna jemaat. Di Tiga Saloki itu cerita tinggi Bapak, suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan jemaat, saudara tahu kalau Tiga Saloki itu banyak istri kena pukul di Tiga Saloki. Jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Siapapun Bapak coba angkat tangan. Ini memang Ibu Pendeta, memang Injil butuh betul. Atau sebalik pertanyaannya, ibu-ibu, siapa yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Itu kalau berapa Saloki? Kalau engkau minum 4 Saloki, tadi pakai darah apa? Babi pakai bahasa Indonesia bilang? Pakai bahasa Inggris bilang? Pakai bahasa Dom bilang? Pakai bahasa roh bilang? Kalau engkau minum 4 Saloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ. Terus orang tanya saya, dari pendeta kita berapa Saloki? Pilih sendiri. Jemaat. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum susu 1 ember. Bisa gila. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa bermasalah, apalagi Bapak Pendeta, kami hanya 1 Saloki sama Bapak, tapi ulang-ulang. Jemaat, setelah dosa itu ada karena manusia melangkah melewati batas, manusia menjadi penakut. Karena orang takut itu biasa buat sembarang saja. Jemaat, dengar, tolong jawab. Ini satu video beredar luas karena ini barang. Saya bilang begini, jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya siapa yang ajar kamu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Teman, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja, bukan gatal, kerja. Amin. Jemaat, kita baca Alkitab, dia bilang begini, doa orang beriman itu seperti panah-panah api yang membuat roh-roh jahat di udara itu berjatuhan. Iblis takut doa, tapi dengar dulu, banyak ibu-ibu hamil keluar malam, dorang tidak berdoa. Dorang ambil paku 10 cm tusuk di. Betul. Di Papua ada, di Sorong ada, di Dom ada. Banyak. Itu ibu ada di sini. Tunjuk ibu-ibu. Setan mana takut paku?
Saudara lihat kita bermasalah sekali. Jemaat. Satu hari minggu ketiga bulan Desember kami ada di gereja. Minggu kedua bulan Desember hujan belum turun. Takut kekeringan di tahun berikutnya. Saya bilang begini, hujan belum turun Orang bilang proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan hujan dengan proyek? Terus saya bilang begini, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Orang bilang bisa Bapak. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam sudah berkumpul begitu, tembak pakai sinar laser atau pakai kaca bikin efek cahaya untuk dia. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang orang maksud. Orang bilang, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu yang kalau buang hujan tidak turun? Jemaah, kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya, terus gubernur hitung 1. Jadi saudara-saudara, ketakutan itu membuat kita jadi sembarang. Jemaah, saudara lihat, ketika tubuh, jiwa, roh jatuh di dalam dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana keadaan tubuh, jiwa, roh, supaya kita lihat Injil itu seberapa pentingnya dalam kehidupan kita. 1, tubuh yang terkontaminasi dosa, tubuh yang sudah jatuh di dalam dosa mengalami 2 pergeseran. Mengalami berapa pergeseran? 1, tubuh yang jatuh dalam dosa itu melecehkan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Melecehkan perempuan. Tuhan bilang begini, Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang begini, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru lihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Dia bilang, Hawa, engkau punya tulang itu satu tulang, engkau punya daging satu daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau senang, saya ikut. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Jemaah, pernah dengar laki-laki anggap remeh perempuan? Siapapun Bapak coba angkat tangan. Bapak-bapak, kamu bukan bapak. Bapak-bapak, ini bapak dong, di sini muda-muda semua. Suami-suami, dong sudah terlalu kepingin jadi suami. Tolong tahan-tahan dong punya kerinduan ini. Anak-anak, kamu sekolah dulu. Jemaah, diam sudah. Suami-suami, istri itu diciptakan sebagai penolong. Cita-cita dan harapan suami tidak akan tercapai kalau tidak ditolong oleh seorang istri. Karena itu bapak-bapak dong, tolong sayang istri sendiri, jangan orang lain punya. Amin. Bapak-bapak, kalau orang tolong
menolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat habis kopi terus dia punya suami bilang, mama terima kasih? Ada? Ada? Ini sudah, ini suami ini, istri bikin kopi dia tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi ke Sorong makan satu warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu mbak, bilang mbak besok saya datang lagi. Di sini ada, itu bapak ada di sini. Dia paham apa? Bapak-bapak, dengar, bapak-bapak, coba sebentar malam pulang, istri siap makanan, coba bapak bilang begini, mama terima kasih. Itu mama tua pikiran. Pasti mama tua pikir dua hal. Pertama mama tua pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik di samping selalu. Karena tidak biasa buat, ini tiba-tiba buat. Atau jangan-jangan yang kedua, mama tua pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jemaah, kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, minta maaf. Tubuhmu terkontaminasi dosa. Dan Injil itu sangat penting bagi hidup. Kalau hari ini laki-laki bilang begini, kamu perempuan-perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama, pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Jemaah, saya melayani di Pulau Sabu, satu pulau kecil di NTT bagian selatan, kira-kira 5 tahun. Waktu itu saya belum nikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang begini, pendeta, yuk, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak ini tidak betul, kamu otak ini. Kalau mereka pergi ke rumah pelayan, ke pastoli, kita sementara sapu-sapu rumah, orang bilang begini, pendeta, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak ini tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya Donan, boleh jawab? Saya tanya Donan, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin. Baik begitu. Jemaah, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Kamu tutup. Hanya orang yang otak tidak betul saja yang rumah kotor, nah dia dikawin supaya rumah bersih. Jemaah, kalau toh akhirnya ibu-ibu harus masak, harus sapu, harus cuci, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan ke sini. Supaya laki-laki belajar menghargai perempuan. Amin kok. Hargai itu. Supaya dia ada kesempatan sisir rambut juga. Kalau tidak dia datang kita lihat dia pun rambut begini semua berpusing. Tapi yang kedua, jemaah, yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa, itu membuat bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini. Lihat sini. Dengar, tubuh yang terkontaminasi dosa menjadikan bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu dengan dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah.
Kita punya sekarang ada pakai pakaian mahal-mahal, bagus-bagus semua, tapi masalah macam punya banyak. Betul kok tidak? Padahal ada pakai. Jemaah, pernah nonton TV? Di mana? Nonton apa? Memang nonton TV tapi acara. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari orang kulit hitam. Warna kulit jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, itu yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Warna kulit saja jadi berhala baru. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara jadi. Belajar untuk menerima kita punya keberadaan. Jemaah, coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari kita yang rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Pendeta, kenapa bisa begitu? Iya, yang rambut lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu enak, licin, sayang, sayang. Yang keriting itu dibelai menari, terkenang sepanjang masa. Saya. Jangan gelisah kalau kita rambut. Tuhan tidak pernah salah. Apa pesannya? Dengar, jemaat. Jemaat. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf. Tubuhmu terkontaminasi dosa. Engkau bermasalah dengan hidup. Kalau hari ini yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, engkau terkontaminasi dosa. Karena kita tidak pernah meminta. Tidak pernah. Tuhan dulu mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Cina? Amin, kau tidak? Amin. Makanya saya punya ini tidak tahu keriting atau lurus. Jemaat, menerima diri sendiri baru kita bisa tahu apa yang Tuhan taruh pada kita untuk kita eksplor itu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hei jemaat, saya mau kasih tahu saudara, saya Timur, ini ada yang Papua, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Filipina, manapun, tidak jadi soal. Karena kita semua Tuhan berikan menurut gambar dan rupanya atas kita semua untuk kita merawat ini. Tidak boleh hari ini ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur. Karena apa? Kita tidak pernah meminta untuk menjadi Indonesia Timur. Tidak pernah. Amin kok? Begitu. Belajar menghargai keberadaan diri kita. Hei jemaat. Jemaat. Tadi saya baca di ini panitia nompung ini baju ini tulis bilang apa lagi? Kuat sedikit. Bekerja apa? Bersama dan dengar. Bekerja bersama dan sama-sama bekerja itu butuh hati yang sama. Karena apa? Dengar.
Kita bisa duduk sama-sama, tapi belum tentu hati kita sama. Jangan ada dusta di. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang slow, Dona bilang slow. Kita lewat baru sepuluh. Betul? Jemaat, mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan, gula, kaki. Ulang-ulang. Kolak terdiri dari pisang, santan, gula, ubi. Sudah jadi dia punya nama? Waktu sudah jadi kolak, kita makan kolak, masih makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa makan kolak, berkumpul di satu tempat. Bukan orang mau makan kolak, nah dia makan ubi di sana, pindah lagi makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Kan tidak begitu. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Jemaat, jangan kelola kita punya perbedaan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Gula, air, kopi. Sudah jadi dia punya nama? Nah, yang lain punya nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Dia ada di sini. Dia paham apa? Jemaat, mari kita bangun duluan pemahaman yang benar tentang kemanusiaan. Jemaat, jemaat. Ini orang tua donju satu. Ini orang tua dari orang tua. Ini orang tua dong. Kalau kita tanya, Bapak, anak ada berapa? Bapak bilang anak ada 4 orang pendeta. Dorang sudah kerja di mana? Aduh, puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia. Lalu yang 1 apa? Yang 1, saudara lihat cara pandang mulai rusak. Kalau dia jadi polisi, manusia kok bukan? Jadi tentara, jadi anggota dewan, jadi bupati. Tapi kalau kamu tamat SMA, kok tidak ada kerja, kamu pun Bapak bilang kamu bukan manusia. Cara pandang kita mulai rusak. Jemaat, bahkan di tempat sekolah yang rumah bersama untuk orang belajar, kadang-kadang pelecehan terhadap kemanusiaan terjadi di situ. Contoh, musim hujan, ini guru-guru dong ini. Dorang suruh anak-anak tel rapi-rapi, bersih-bersih itu lantai sekolah. Pas mau masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. Betul? Sekolah di sini juga sama. Di sekolah mana itu? Itu ibu atau pak guru ada di sini? Tunjuk. Tempat di mana kemanusiaan harus tempat di mana kemanusiaan mesti dirawat, justru di situ kita merusak kemanusiaan. Jemaat, zaman sekarang di kota-kota ini, di kota-kota ini
Bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170 cm, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu di kota tidak makan malam. Orang hanya telan ludah malam. Terus asap lambung naik di sini, baru orang bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan sembuh. Kalau ibu-ibu gemuk 2 orang ada duduk sama-sama, di sini ada ibu gemuk. Di mana? Itu dua. Kalau orang duduk sama-sama begitu, ada yang gemuk satu lewat begini, orang 2 yang gemuk baku korek bilang begini. Saya dan dia siapa lebih kurus? Di sini ada yang begitu. Itu ibu dong ada di sini. Tunjuk. Bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Jemaat, identifikasi, kenal dulu kita pun diri. Tenun ikat dari NTT itu mantap. Batik Papua itu, tapi berapa banyak kita yang mau pakai kebanggaan kita tenun ikat NTT dan batik Papua? Orang lebih suka macam kayak Korea. Pakai celana levis yang terobek gitu, orang rasa berantu. Di sini ada yang begitu. Itu anak muda dong ada di sini. Jangan panitia. Kamu hati-hati, kamu hati-hati. Kenal kita berdiri ini. Amin kok. Jemaat, ini khotbah baru saya per-4. Belum, saya khotbah terus. Lanjut apa? Oke. Kedua, jemaat, jiwa yang terkontaminasi. Tadi kan tubuh, sekarang jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel karena otak dan perasaan sudah tidak bisa lagi berimbang. Saudara kandung tidak lagi diingat. Di sini ada kakak berkelahi dengan adik, anak dan orang tua, ipar-ipar, tetangga, Facebook, kamu bertinggal dengan Facebook. Perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang membuat orang itu punya jiwa bermasalah sekali. Jemaah, orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit, cash. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku gara-gara orang lain beli kulkas. Di sini ada. Jiwanya apa? Bermasalah. Orang tua. Dengar, saya punya pengalaman singkat ini supaya ajar kita punya anak-anak punya intelektualitas dan perasaan yang bisa diimbangkan dengan baik. Itu berkaitan dengan karakter. Apa itu? Dengar. Saya lama jadi pendeta di kampung. Saya bilang kepada jemaat begini, jemaat, kalau saya pergi ke kamu punya rumah, jangan kasih saya biskuit. Kenapa, Bapak? Jangan kasih. Kenapa? Kasih saya ubi kah, pisang kah? Bapak, kok kenapa? Bapak kan bukan datang tiap hari. Jangan kasih saya itu. Kenapa? Saya pikiran, Bapak masa kita mau bikin susah Bapak? Bukan. Kalau kamu kasih saya biskuit itu saya pikiran karena apa? Karena setiap kali saya mau makan ini biskuit, kamu punya anak yang berdiri di belakang kayak pintu bersemua.
Dia hitung saya makan berapa, kasih tinggal berapa makan. Lama-lama dombaku bunuh gara-gara itu. Kasih saya ubi supaya di depan itu ada satu piring, di belakang 2 bokor. Apa yang ingin saya katakan? Dengar. Kalau kita punya anak, kita tidak tanamkan dengan baik, itu 2 hal. Nanti dia di situ, kalau kita panggil begini, kita panggil, adek. Dia bilang, ada persoalan pada pikiran dan perasaan. Dan orang tua bertanggung jawab untuk itu. Amin. Amin. Anak-anak, berani kau takut? Coba 3 orang maju ke depan. Tiga orang maju. Ini dia, dong jalan kamu bakal lain. Oke. Jangan bakal lain. Berdiri di situ. Anak-anak berdiri. Anak-anak berdiri. Oke, maju juga boleh. Botol mesti berani sedikit. 3, 4. Aku anak raja. Aku, engkau, tangan. Oke, pulang kembali, pulang. Jemaat. Bangsa Israel mengalami penjajahan di Mesir kira-kira 430 tahun. Berapa? Musa dan Harun bawa mereka keluar, karena itu perintah dan janji Tuhan. Mereka butuh berapa tahun di padang gurun? Berapa? 45. 5 kok 4? 40 atau 50? Berapa? 40. Jawab 40, angkat tangan. Pintar. Nanti kamu dapat sepeda. Minta di baju hitam. Oke. Kenapa harus 40 tahun? Dengar. Kenapa harus 40 tahun? Rubah mental mereka dari mental budak, karena 430 tahun. Menjadi orang-orang bermental raja. Mental budak itu tidak visioner. Kalau orang-orang bermental budak, kelola susu dan madu di Kanaan habis demi pesta. Betul? Itu. Karena itu mental harus dirubah. Mental budak menjadi mental raja. Kenapa? Orang mental budak itu, kalau kerja komandor jaga, itu dorang kerja ngiri tambah makan puji. Tapi mandor pulang, dorang bikin pengucapan syukur. Itu mental budak. Orang mental budak tidak berpikir tentang yang baik di depan. Bagaimana orang-orang bermental budak akan mengelola kekayaan yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita semua, di tanah kita, di rumah kita, di tempat di mana kita ada. Harus mental raja. Karena itu kerusakan ini, kerusakan yang serius, tanggung jawab kita. Amin. Jemaat. Saudara-saudara, saya mau bilang pada saudara-saudara begini. Kita kan ada di tahun politik. Semua orang rindu dan harus menjadi bagian di dalam pesta demokrasi ini dan memilih orang-orang yang punya visi bagi perubahan mental ini menjadi baik. Saudara tahu Injil itu apa? Dengar ini, ikut saya. Injil itu pembebasan. 1, 2, 3. Injil itu apa? Injil itu apa? Injil itu apa? Pertama,
pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa kita, itu harus diberikan. Tapi kedua, dia pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Itu Injil. Kenapa? Dengan ini, jemaat, kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, saudara temukan berulang-ulang kata ini bilang begini: celakalah, 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 celakalah. Tapi saudara baca Perjanjian Baru, ketika berita Juru Selamat Yesus Kristus datang, dia lahir, dia melayani, dia mati, dibangkitkan, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Kita temukan satu kalimat pendek bilang begini: jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi jangan takut itu berkaitan dengan kamu akan melewati pergumulan-pergumulan hidupmu bersama dengan Tuhan, dan kamu akan melalui. Jangan takut. Dosa di dunia, iya, saya lihat engkau punya muka, ini muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan kata buang semua. Ini Injil macam apa ini? Injil itu pembebasan. Saya berdoa bagi nenek-nenek yang sakit di rumah sakit. Nenek, kita berdoa. Ya pendeta, mungkin saya doa habis nenek sudah mati, tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan terus, dia bilang, Pak Pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Itu Injil. Bayangkan kalau itu nenek ada begitu terus, saya kata, aduh, mati. Hei orang tua, jangan bilang ini anak, kau bilang bodoh sekali. Itu bahasa tidak bagus, mematikan orang. Kasih tahu, ayo adek, bisa. Ayo adek, kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ayo adek, kasih tahu begitu. Jangan bilang anak pun bodoh. Jemaat, satu dua orang tua datang tanya saya bilang begini, pendeta, ini anak dong tidak tahu kita mau bikin bagaimana, pukul sudah, marah sudah, injak sudah, semua sudah, tapi dia model begini terus, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, pasti ikut dia pun mama. Masa ikut saya? Tapi kemudian saya bilang begini, Alkitab kasih tahu, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. 1, 2, 3. Nanti dia jadi baik. Yandi, Jenny, Yanti, Tinus, nanti dia jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua yang panggil dia anak bilang begini, Babi. Di sini masih ada orang tua panggil anak babi. Tidak boleh ada orang tua panggil dia anak babi. Pertama, karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi, dia pun bapak. Betul atau tidak? Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil korupsi, jangan kasih makanan. Hasil tipu orang itu jangan. Hasil rampasan jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Anak-anak jadi itu pembebasan. Ketiga, pertama tadi apa coba? Bagus. Apa? Wah. Kedua, berikan kepada mereka. Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. 1, 2, 3. Ajaran yang paling bagus ada dalam Alkitab, tapi katanya begini, anak-anak ini belajar cepat. Orang akan mengulang apa yang orang lihat, apa yang orang dengar. Kalau bapak
Pas pukul mama kita lahirkan satu anak yang anak remeh perempuan. Melahirkan anak perempuan dan takut lihat laki-laki. Mama tukang maki, anak tukang maki. Papa biasa minum cap tipis, anak minum. Dia hanya mengulang. Amin. Pak Pendeta, saya punya anak tidak akan merokok. Mantap. Tapi dia bilang begini, adek, ambil papa pun rokok. Bakar memang. Itu anak datang setengah. Tapi cita-cita mengenalkan ini anak. Injil mana? Amin. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Jangan buru-buru jadi. Ibu-ibu. Kasih makan anak umur, ini umur berapa? Ya, kasih makan anak umur 2 tahun begitu gampang kok susah. Lu memang kenal kasih makan. Kasih makan anak umur 2 tahun gampang kok susah, ibu-ibu. Susah. Ini anak lari. Sudah setengah jam dia pulang bilang, ini anak tidak bisa main orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun ini suruh mengerti dia pulang yang 40. Anak kalau mau makan, kasih tahu dia baik-baik. Adek, makan. Ayo sayang makan. Biar badan kuat, toh sehat. Ayo sayang makan. Ini anak tidak mau makan. Dia pun mama bilang begini. Makan itu om. Terus itu om datang. Ini anak tumbuh dalam ketakutan. Di dom ini ada orang tua yang biasa kasih takut anak. Ada di sini. Itu om yang biasa itu ada. Dia ada jenggot kok tidak. Dia ada di sini. Tunjuk itu om. Orang tua. Kalau anak belum bisa tidur malam, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia baik-baik. Dia nama siapa? Itu tidur saya. Ayo tidur saya. Yang ini nama siapa? Respect. Tidur sayangnya. Ayo biar bangun dulu dan sayangnya. Ayo tidur ya. Ayo tidur. Ada belum tidur nanti papa mama tidur dulu. Belum bisa tidur. Punya papa mama saya kasih mati lampu. Terus dia pun bapak keluar menuju jendela kamar. Dia punya bapak garu jendela. Baru dia pun mama bilang, om, adek, bobo, om. Di dom ada. Itu keluarga tipu-tipu. Jangan bangunin ala dompung karakter model begitu. Amin kok. Kamu relu kenapa kamu? Oke. Itu baru 2. Tadi tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua apa? Ketiga sekarang. Roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa dengan membuat manusia terputus hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah sudah tahu kenapa dia tanya? Tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung dia tidak bilang kamu nanya. Itu Adam pertanyaan. Adam, kamu di mana? Di mana? Di mana? Dengar ini. Dengar. Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan kami di sini Tuhan. Kamu kenapa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kamu kenapa sembunyi? Kami makan itu buah. Kenapa kamu makan itu buah? Kamu dua sini. Waktu Tuhan panggil mereka berdua.
Tuhan kasih mereka pakaian. Kalau Tuhan yang buat pakaian, pakaian bagus atau tidak? Tuhan kasih makan. Tapi saudara tahu, setelah dapat pakaian, setelah dapat makanan, Tuhan bilang, keluarlah dari taman itu. Keluar. Pakaian bagus, makanan enak, tapi keluar dari tanah itu. Jemaat, ini gereja Gemit dan GKI mungkin sama. Kita punya tata ibadah pemakaman. Itu kalau jenazah sudah ada di dalam lubang kubur, pendeta-pendeta sudah bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Yang percaya Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah. Tapi yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup, sesungguhnya dia sudah. Saya mau tanya dulu, yang di sini ini hidup semua? Saya tanya anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Don jawab banyak, tapi tiga ini menarik. Satu orang bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi ke gereja, Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi ke gereja, betul? Memang betul, tidak ada orang yang sudah mati hari Minggu kita belum kubur terus dia bilang, tolong bawa saya. Betul kok tidak? Nah, saya mau tanya, yang di sini hidup semua, berarti gereja penuh sesat terus, Ibu Pendeta. Saya bilang ini anak-anak, jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja itu orang mati? Karena yang bisa pergi ke gereja orang hidup atau orang mati? Jemaat, kasat mata saya lihat yang ikut ibadah hari ini nih mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Betul? Ini mama janda semua. Ini jemaat separuh ini pemalas gereja. Betul? Kedua, dia bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa makan, Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan, betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati 3 hari kita belum kubur terus dia bilang, tolong kasih bubur. Tapi banyak kita ini, orang tua masih hidup, kita tidak pernah kirim beras sedikit. Mati baru dia pergi bawa babi besar. Foto lagi. Bagaimana? Yang hidup yang makan. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas supaya dia pakai. Ini dia hidup dia jalan pakai yuken. Mati kita kasih pakai jas supaya apa? Kalau dia masih hidup, beli memang kasih dia sepatu biar dia pakai. Ini dia tidak pakai sepatu, jalan tanpa alas sampai dia punya jari kaki kabuta begini. Pas mati kita beli sepatu. Sepatu mana mau masuk kaki ini, ibu-ibu coba. Ya toh, akhirnya sepatu tidak bisa masuk begini. Ini sepatu dorang tidak kasih pakai, dorang taruh saja di peti. Yang sepatu begini dong belum beli, sepatu begini pun belum beli, mau naik begini di surga. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Memang betul, tidak ada orang mati yang bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara itu pasti pas dia mati kita buka dia baju, dia pun semua pasangan. Tapi ini orang masih hidup, orang tua suami istri, orang tua dan anak tidak baku omong, belum baku marah. Nanti orang tua sudah mati, dia sengaja pergi kuburan, dia sengaja menang. Di sini ada begitu, Mama? Ada. Dia pakai baju oleh. Jemaat,
Saudara lihat sekarang posisi Injil, saudara. Tubuh, jiwa, roh. Setelah mengalami kerusakan, tidak ada yang bisa tepus dia. Ayam juga tidak bisa. Karena ayam punya berapa kehidupan? Bagaimana yang punya satu kehidupan ini bisa menebus yang 3 kehidupan? Tidak dapat. Maka Allah berkenan turun di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Dan karena itu kejahatan dosa manusia ditimpakan kepadanya. Kita menjadi ciptaan. Injilnya. Amin. Jemaat, 2 hal terakhir saya mau bilang. 1, belum. 1, cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan hanya untuk dapat kesembuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dibuat. Tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Dia biasa minum captikus itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang kenal diri ini sedikit pulang pilek. Cari Tuhan jangan hanya untuk dapat kekayaan. Karena dia datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja tanya di itu mas bilang bisa bayar 6 kali. Karena itu kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Itu satu. Kedua, jemaat. Kalau sebentar kamu pulang, pendeta kasih kamu uang masing-masing 100.000, senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok? Cerita kok tidak? 100.000 tidak, saya tidak tahu. Cerita orang kok tidak? Tidak. Kamu sudah terlalu. 100.000 pasti cerita orang, pasti orang cerita biar begini. Kau rugi tidak pergi itu pendeta itu kasih kita uang. Sekarang saya mau tanya, Tuhan menebus kita, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Sekarang saya mau tanya, karena dia lebih mahal, ada pernah cerita orang? Dapat pulsa 5.000 saja kasih tahu seluruh dunia. Muat di status Facebook bilang, terima kasih Pak C, ini pulsa so masuk. Besok lagi ya. Tapi Yesus mati bagi kita, mulut tidak bisa omong di siapapun. Bagaimana saudara akan merayakan ini Injil ini? Bagaimana kamu. Anak muda, ini khusus anak muda. Tidak usah buru-buru menikah, tidak usah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia turun. Ini anak, saya kasih tahu kamu. Alkitab kasih tahu bilang begini, proses untuk menuju pernikahan itu ada 3. 1, meninggalkan orang tua, sama-sama 1, 2, 3. Meninggalkan orang tua itu punya 2 alasan. Pertama, umur cukup. Memang gambarkan kematangan. Memang belum tentu matang juga, tapi kira-kira karena akan gabung 2 orang dengan pemikiran yang berbeda. Tidak mungkin umur 9 tahun mau tinggalkan orang tua. Kedua, sudah punya uang, pekerjaan. Menikah cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia punya istri anak, dia cari orang Cina satu yang aktif. Saya terlalu cinta saya punya istri anak. Oh iya, terus
tolong susu 1 box, aku tidak, itu pakai banyak. Yang dia punya 6 bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu suhari. Itu tinggal dia punya lebar saja. Meninggalkan orang tua. Orang tua kalau lihat yang datang-datang itu tegur dong sedikit. Pertama, meninggalkan. Kedua, bersatu. Bersatu secara adat karena kita tahu adat. Bersatu secara agama karena kita orang beragama. Bersatu secara pemerintah karena kita orang Indonesia. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada kakak miskin namanya ini, supaya kamu dapat bantuan. Satu tadi apa? Meninggalkan orang tua. Kedua apa? Bersatu. Ketiga, telanjang. Sama-sama 1, 2, 3. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu daging. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu. Satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang. Satu apa? 2, 3. Hitungannya meninggalkan orang tua, bersatu, baru telanjang. Bukan datang dan datang langsung bilang ayo. Anak muda, saya mau kasih tahu kamu, Alkitab kasih tahu, aku menjadikan bagimu seorang penolong yang sama-sama 1, 2, 3. Sepadan. Kata sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. 1, sepadan itu kalau satu beriman, satu juga beriman kepada Tuhan. Itu dua-dua beriman. Sepadan. Jangan satu rajin gereja, satu suwangi. Itu tidak sepadan. Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Itu sepadan. Karena zaman sekarang ini ada nona yang dia punya nona. Di sini ada. Nyong dia punya nona. Dia nyong tapi dia punya nona nyong. Di sini ada yang begitu. Supaya apa? Aneh sekali. Jemaat, saya kasih nikah satu pasang nikah. Saya jadi pendeta jemaat, saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Milih. Beda usia berapa? 44. Dalam khotbahnya saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tapi yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dua mah korek sebegitu. Yang bisa begitu. Berhenti itu barang-barang yang tidak jelas itu. Kok nanti satu akan jadi perempuan, satu laki-laki. Nah yang asli ada kenapa dicari-cari yang ini? Di sini ada hanya satu kata sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Ketiga, pertama tadi apa? Sepadan itu apa? Satu percaya Tuhan, satu juga percaya Tuhan. Kedua, satu laki-laki, satu. Yang ketiga sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Ini hari suami mabuk, dia angkat kursi, dia banting, dia tendang. Teori ini mengatakan dia sementara mengalami kelemahan. Istri yang tidak mabuk, tugasnya menanggung. Karena ada kemungkinan ini hari suami yang mabuk. Besok, jangan mama bilang, papa kira papa sendiri bisa. Jemaah, hal itu serius supaya kita beritakan itu yang benar.
Kadang-kadang kita ini macam bagaimana ya? Kita bangga ada 169 tahun, tapi saudara, pada akhirnya kekristenan itu nilai. Dia menjadi nilai diri. Dia bukan sekedar sebuah kata-kata. Dia menjadi nilai. Amin. Amin. Jemaat terakhir. Tadi sudah terakhir. Itu belum. Tapi saudara ingat yang saya khotbah. Saya ingat satu istri bilang, papa kira papa khotbah bagus. Iya mama, orang undang di mana-mana. Ini bilang, jangan sampai orang pergi ke papa khotbah hanya mau ketawa-ketawa. Orang pikir papa sulit. Mama terlalu. Coba papa cek orang papa khotbah. Jangan sampai dong pulang dia bilang, kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Oh iya, dia pokoknya bagus, kita senang. Dia bilang apa? Tidak tahu. Tapi ini hafal semua, hafal. Nah, jemaat, sebentar pulang kasih tahu. Ini saya akhiri doa berselawat setelah panjang karena satu saat ini kisah kita. Saya mau bercerita, habis itu saya supaya tunggu. Ini kisah kita. Satu saat Tuhan Yesus meninggalkan orang-orang yang baru saja bereforia karena dikasihkan secara gratis 5.000 orang. Dia pergi ke satu tempat di mana ada satu orang kerasukan legion. Legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Jangankan 6.000, kita pun teman majelis saja yang satu roh jahat itu dia punya otak kita supusin. Apalagi ini 6.000. Ini orang jahat bagi dirinya dan jahat bagi orang lain. Ketika melihat Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya kalau hanya mengenal nama Yesus, roh jahat juga kenal. Jadi kalau kita hanya kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Penginjil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Menjaga babi berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa dia biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Jawabannya adalah, dengar, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada apa bakar batu di Yahudi, tidak ada. Tetapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor, sementara ada satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus mati. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Mari tolong kali. Kalau babi satu ekor harga 2 juta, 2.000 berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 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 4 apa? 4 juta. Kalau babi satu ekor 2 juta, 2.000 kali 2 juta, 4 miliar rupiah harga satu orang gila. Pertanyaannya, siapa orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami, kita punya istri, kita punya orang tua, kita punya anak-anak. Disinilah Injil diberitakan. Ada istri-istri cantik-cantik datang ikut ibadah jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, bapak di mana? Terus dia bilang, pendeta tahu sendiri. Ini suami-suami juga satu. Waktu baru pacaran rajin sekali jemput dia punya pacar di gereja. Sudah nikah dia tidak pernah pergi gereja. Pendeta bilang, datang bapak, kenapa kasih tinggal ibu pergi ke gereja sendiri? Terus ini suami bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu.
Jadi kalau ibu sudah pergi itu sama dengan bapak juga. Memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan? Jemaat, sabun kalimat ini ada 1-2 orang tidak suka, tapi saya suka. Kemarin sabun kalimat. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi di WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan, atau sama di antara kita yang pas dia mau pergi belakang kita tanya, Pak C, di mana WC? Titip. Masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan 169 tahun Injil masuk tanah Papua. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jerih payah yang sia-sia. Jadilah terang, dan biar di mana terangmu ada dan bercahaya, orang-orang melihat terang itu dan datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.